Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamal dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan menerangkan in, wa, ma, wala, walata al musabihatani bilaysa. Jadinya in dan in, ma, huruf in, ma, wala, walata yang diserupakan dengan laisa. Kita lanjut. Huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa ada 4, yaitu in, ma, wala, walata ya. Yang pertama, fungsi lapan ma. Menurut orang Hijaz, lapan ma beramal seperti amalnya lapan laisa. Lapan laisa ya. Asalnya ini jadi amal laisa itu tarafa'u isma wa tansibul khabara. Jadi merupakan isimnya dan merupakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Asalnya itu mubtada dan khabar, karena kemasukan ma dengan maknanya laisa, jadinya emang tidak berubah. Contohnya gini, ma zaidun zahiban. Nah, ma di sini dengan makna bimakna laisa. Jadi ngamalnya tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Nah, itu merupakan sama amalnya. Ma itu seperti dapat laisa, merupakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Mana isim maknya zaidun, terus khabarnya zahiban ya. Ma zaidun zahiban artinya tidaklah Zaid itu pergi. Dengan syaratnya itu ada, hendaklah sesudah ma tidak disertai in atau tambahan ya. Kalau ada in, ma zaidun zahiban tidak bisa disebut fungsinya itu sebagai bimana laisa, tapi entarnya kalau ada in, tambahan in itu menjadi ma-nya mazaidah, tidak berfungsi gitu. Syarat yang kedua, hendaklah kabar ma tidak disertai dengan ila. Nah, yang ketiga, hendaklah kabar ma tidak mendahului isimnya ya gitu. Dari isimnya harus tartib gitu. Hendaklah ma'mul khabarnya tidak mendahului isimnya, kecuali bila ma'mulnya dalam keadaan berbentuk dzaraf atau jar majrur, yaitu lihat lagi nih contoh yang kedua. Tadi kan udah ke satu, yang kedua ma hadza basaron, bukanlah orang biasa. Nah, ma hadza itu isimnya, isim ma dimana laisa. Nah, gitu. Yang ketiga, ma hunna ummahatihim, bukanlah istri mereka itu ibu mereka. Itu penjelasan ma, fungsi ma dengan penjelasan ma bimana laisa ya gitu. Yang seterusnya saya akan menjelaskan lagi. Selanjutnya itu amal in nafiyah bimana laisa gitu. Lapan ini menurut dialek orang-orang aliyah dapat beramal seperti amal laisa dengan syarat yang telah disebut pada lapan ma. Sama ngamalnya sama ya, cuman in maknya itu diganti dengan in.
namanya sama, memang namanya seperti lapad laisa, dengan syarat yang telah disebut pada lapad ma itu tersebut yang tadi. Sama saja apakah isim berbentuk ma'rifat atau berbentuk nakiro gitu. Contohnya in zaidun qa'iman. Nah ini bimana laisa, bimana laisa tarfa'ul ismu atau simbol khabar, asal itu mubtada dan khabar ya. Dan dengar dari perkataan mereka seperti mereka, contohnya in zaidun khairun min ahadi illa bil afiyah, artinya tidaklah seorang lebih daripada seorang lain kecuali kesehatannya. Yang seterusnya itu amal fungsi lapad la, sama seperti yang tadi ma dan in, cuman ya ini pakai lapadnya la, tapi tetap bermakna laisa. Menurut orang-orang Hijaz, lapad la juga dapat beramal seperti amal laisa. Ya, tadi yang sudah saya katakan ya sama. Sedangkan menurut orang-orang Tamim tidak beramal. Ya, orang Tamim itu tidak beramal, berarti amalnya la itu la zaidah atau la nafi mulgo itu. Tapi di sini saya menerangkan la-nya bimana laisa, itu tidak ada atau tiada, tidaklah. Sedangkan ya udah tadi la dapat beramal dengan syarat yang telah ditemukan di atas pada lapad ma, dan ditambah dengan syarat lain. Itu hendaklah syarat lain yaitu hendaklah isim dan khobar dua-duanya berbentuk nakiroh. Kalau la dia kedua-duanya berbentuk nakiroh, tapi in dan ma itu berbentuk ma'rif nakiro dan sama nakiro sama. Contohnya la rajulun fadla minka, tidak laki-laki yang lebih utama daripada kamu. Itu la ya isinya rajulun, khobarnya apa, khobar lanya la bimana laisa ini, atau la bimana hizajiyah ya, kata orang hizajiyah. Tapi kata orang yang di pesantren itu ya hizajiyah namanya dengan lapad laisa yaitu. Terus kan yaitu yang terakhir lata. Lapad lata ini beramal sama seperti amal laisa dengan syarat hendaklah isim dan khabarnya dengan lapad hini ya, ini isim dan khabarnya dibuang, dimahzufkan, dibuang, mahzuf tidak disebut. Dan kebanyakan membuang isim seperti dalam contoh fana daw wala tahina manasin ya, bukanlah saat, artinya bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Surat As-Sa'ad ayat 3. Bentuk selengkapnya ialah seperti berikut, fana daw walaisa hinukina, yaitu tadi ini dibuang, dimahzufkan di lapad lata ini. Jadi laisanya dimahzuf, dibuang, tapi dibuang dan diganti laisanya dengan lata. Tapi lata ini namanya sama seperti lapad laisa. Nah gitu. Namanya sama seperti lapad laisa, tarfa'ul isma wa tansibul khobaro kayak gitu. Sama. Ini tambahan hina waktu, zaman atau waktu. Dari di sini diganti dengan lata, dimahzuf. Lalu mereka meminta tolong. Nah, itu lalu mereka meminta tolong padahal waktu itu bukanlah saat tapi rori. Itu penjelasan dari fana dawwali sahina, lari melepaskan diri. Itu arti dari panada walaysa hina maksudnya. Akan tetapi ada pula membaca ayat ini secara syad, yaitu syad itu tasjid walata, yaitu
falatta hina manash gitu. Padahal telah lewat saat untuk lari melepas sendiri, itu artinya yakni dengan merupakan hina sebagai isim dari lata, sedangkan khobarnya tidak disebutkan. Nah gitu, khobarnya di mahzuf, asalnya asal apanya panada walaysa hinu hina. Nah gitu, karena ada masukan lata yaitu laisa di mahzuf, hina jadi nasab, hina bantuannya ya tetap hina jadi nasab, manasinya gitu, itu wala hina manasin. Ya sebenarnya mah asalnya mah laisa hinu hina, itu asalnya ta'rafun isma wa tansibul khabara, sedangkan khobarnya tidak disebutannya gitu di mahzuf tadi. Bentuknya lengkapnya adalah seperti berikut. Telah lewat bagi mereka saat untuk berlari, laisa hina firarin hinan lahum. Nah gitu, itu dari fanadaw wa laisa firar hina firarin, itu asalnya gitu. Ya sebenarnya gampang, pembahasan itu gampang, menyerupakan doang. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila saya kurang sehat menerangkannya dan tidak kurang jelas. Hanya bisa itu saja yang saya jelaskan di dalam masalah in ma wala wa in ma wala walata bimana laisa ini. Ya mohon maaf atas kurang jelasnya dengan penjelasan ini juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.